Video kali ini aku nge-sharing pengalaman aku dalam menstimulasi anak pertamaku sehingga dia bisa berjalan pada usia 11 bulan. Berjalan adalah proses perkembangan anak yang sangat dinanti-nanti orang tua ketika anak bisa melangkahkan kaki untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua selalu berusaha untuk menstimulasi perkembangan anak, terutama menstimulasi anak supaya bisa cepat berjalan. Tidak dipungkiri ya bun, kita sebagai orang tua kadang merasa khawatir dan was-was ketika anak terlihat lambat dalam tumbuh kembangnya, seperti lambat berjalan. Namun, jika anak kita belum bisa berjalan pada usia 18 bulan, sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter ya bun, untuk mengetahui penyebabnya. Karena normalnya anak bisa berjalan pada usia 11 bulan sampai 18 bulan. Baiklah, langsung saja ini beberapa cara aku dalam menstimulasi anak aku supaya cepat berjalan. Yang pertama, kita pastikan dulu ya bun, anak kita sudah bisa duduk dengan tegak karena untuk belajar berdiri dan berjalan diperlukan otot-otot yang kuat. Jika anak kita sudah bisa duduk dengan tegak, otomatis otot-ototnya sudah kuat untuk menopang dirinya ya bun. Anak aku sendiri, dia mulai aku dudukkan di kursi itu ketika pertama kali MPASI. Itu pun awal-awalnya aku topang dengan bantal ya bun. Setelah kurang lebih 2 minggu, anak aku sudah terbiasa duduk, bantalnya pun aku lepas. Video ini aku ambil dari Instagram aku yang memperlihatkan posisi duduk anak aku yang belum bisa duduk tegak dengan sudah bisa duduk tegak ya bun. Anak aku alhamdulillah sudah bisa duduk dengan tegak itu pada usia 7 bulan. Yang kedua, selain memastikan anak sudah bisa duduk, kita juga harus memastikan anak kita sudah bisa merangkak ya bun. Aku pribadi telah menstimulasi anak aku merangkak sejak dia masih berumur 5 bulan seperti di video ini. Merangkak adalah momen pertama kali bayi mampu mengembangkan kemampuannya untuk berpindah tempat secara mandiri ya bun. Dengan merangkak otomatis otot punggung, leher, bahu, lengan, dan otot inti lainnya akan kuat untuk menopang badannya, sehingga memudahkan anak kita untuk bisa cepat berdiri dan berjalan ya bun. Meskipun ada beberapa bayi lainnya justru tidak melalui tahap merangkak dan langsung bisa berdiri dan berjalan, namun aku pribadi tetap menstimulasi anak aku untuk bisa merangkak dulu, baru belajar berdiri dan berjalan. Anak aku bisa merangkak itu pada usia 8 bulan ya bun, seperti di video ini. Yang ketiga, mengajarkan keberanian anak untuk berdiri. Aku mulai menstimulasi anak aku berdiri ketika dia masih berusia 7 bulan mendekati usia 8 bulan ya bun, seiring dengan bisanya anak aku untuk merangkak. Aku mengajarkan keberanian untuk berdiri pada anakku seperti pada video ini, yang pada saat itu dia sangat suka jika dipegang sambil berdiri. Tidak hanya itu, aku pun menstimulasi keberanian anak aku dengan mengajaknya berenang bersama seperti di video ini, yang pada saat itu anak aku pertama kalinya berenang. Intinya sering-sering memposisikan anak kita pada posisi berdiri ya bun, agar anak kita terbiasa berdiri sehingga otot di kaki dan pinggulnya menjadi kuat. Yang keempat, memberikan benda yang bisa didorong anak. Setelah anak memiliki keberanian berdiri, aku pun menstimulasi anak aku berani melangkahkan kakinya untuk pertama kalinya tanpa bantuan aku dengan memberikan baby walker seperti di video ini ya bun. Aku pernah baca kalau baby walker tidak direkomendasikan untuk anak yang belajar berjalan. Jadi baby walkernya itu hanya aku pakai untuk anak aku bisa dorong saja. Dan ini menurut aku sangat efektif ya bun. Seperti yang terlihat di video ini, yang pada saat itu anak aku baru memasuki usia 9 bulan sudah berani melangkahkan kakinya dengan mendorong baby walker tersebut. Perlu diperhatikan ya bun, ketika anak mendorong benda untuk belajar berjalan, sebaiknya lingkungan atau tempatnya tidak ada benda yang dikhawatirkan akan membuat anak terjatuh. Selain memberikan baby walker untuk didorong, aku juga memberikan kursi plastik untuk anak aku dorong. Kegiatan seperti ini sering dilakukan anak aku sehingga dia terbiasa dengan berdiri dan berjalan dengan mendorong baby walker maupun kursi plastik tersebut. Yang kelima,
Berdiri tanpa alas kaki di rumput. Membiasakan anak berdiri di atas rumput tanpa alas kaki mampu mengembangkan otot dan ligamen di kakinya ya bun, serta memperkuat lengkungan kaki anak. Tanpa alas kaki juga membuat anak lebih leluasa untuk mengangkat kakinya dan bisa merasakan permukaan rumput dan tanah yang membuat anak kita bisa menyesuaikan keseimbangan berdirinya ya bun. Yang keenam, meletakkan mainan di tempat lain yang bisa dijangkau. Aku biasanya meletakkan mainan di tempat yang bisa dijangkau anak aku supaya anak aku terdorong untuk bergerak mengambil mainan tersebut. Seperti di video ini, aku meletakkan balon yang menarik perhatian anak aku dan mengarahkannya untuk mengambilnya ya bun. Di sini terlihat anak aku sangat antusias berdiri dan berjalan mengambil balonnya. Selain itu, kita sebagai orang tua tidak bereaksi berlebihan ketika anak terjatuh ya bun, karena dikhawatirkan akan membuat anak kita kaget dan takut untuk berdiri maupun berjalan kembali. Yang terakhir, sesekali membawa anak bermain di luar rumah. Bermain di luar rumah membuat anak bahagia dengan lingkungan baru yang bisa mempengaruhi anak untuk belajar memperhatikan orang lain di sekitarnya ya bun. Hal ini tentu membuat anak terdorong untuk berjalan dengan anak-anak lainnya yang dilihatnya bisa berjalan dan bermain dengan bebas. Seperti di video ini, anak aku terlihat bahagia dan meningkatkan rasa percaya dirinya untuk mau berjalan ya bun. Nah, itulah tadi pengalaman aku dalam menstimulasi anak aku yang pertama sehingga dia bisa berjalan pada usia 11 bulan ya bun. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang lagi cari referensi supaya anak cepat berjalan. Oh iya, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini ya bun, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.